William akhirnya meminta kepada Andi untuk berhati-hati. Karena William merasa kalau Erlangga ini sudah benar-benar nggak ada dan ada seseorang yang masuk ke ruang arsip kantor untuk memperlihatkan kalau itu adalah seolah-olah tulisannya Erlangga. Wah, apakah rencana William ini berhasil untuk menjebak si Roy ini? Atau justru malah sebaliknya? Pasti pada penasaran kan? Halo semua, balik lagi sama Mimin, drama Nesia tentu saja. Nah, sesuai janji Mimin di video sebelumnya, Mimin akan bahas lagi secara lengkap tentang bagaimana William, Salma, Roy, dan juga Iris. Tentu tambahannya ya ada Andi dan juga Dinda. Yap, setelah apa yang menimpa William, setelah diberitahu oleh anak buah kesayangan, tangan kanan kesayangan William yaitu Andi, kan bikin William ini jadi berpikir. Sebetulnya sih sebelum adegan itu tuh ada adegan yang cukup unik ya teman-teman. Sayang di episode kemarin tuh nggak sempet tayang karena durasi. Nah, kita bahas dulu dikit ya sebelum masuk lagi ke adegan yang penting ini. Nah, jadi sebelum adegan itu, William ini tuh ngebuka catatan milik Salma. Nah, dalam catatan tersebut ya mungkin teman-teman tahu lah ya, kalau isinya tuh tentang semua kecurigaan Salma mulai dari awal nih, dari yang dulu-dulu banget, dari 2-3 bulan yang lalu sampai sekarang hingga menyimpan rambutnya Dinda. Nah, yang William takutin teman-teman, Salma ini tuh akan melakukan tes DNA diam-diam supaya apa? Supaya bisa ngebuktiin kalau memang Lilia ini adalah anaknya William dan Lilia bukan anaknya Andi. Jadi ada dua hal yang nanti akan terjadi. Tapi ini seperti biasa karena sinetron kita ini tuh alurnya nggak cepat ya. Jadi bener-bener ngayun banget, landai banget gitu, pelan-pelan aja, pelan tapi pasti. Tapi ini akan terjadi. Jadi gini, kan ada dua kemungkinan sebetulnya yang Salma pikirin. Yang pertama, Salma kalau nggak ngetes Andi sama Lilia untuk tes DNA. Yang kedua, ya William itu sendiri. Karena siapa lagi? Argo nggak mungkin. Karena Salma tahu Argo seperti apa. Ini bukan Mimin belain Argo ya, tapi kan memang secara histori, secara cerita dan strukturnya memang Argo sama-sama ini tumbuh bersama. Jadi at least Salma tahu betul kalau memang ya itu tadi ya teman-teman, Argo ini nggak mungkin untuk seperti itu. Jadi ya sangat nggak make sense lah kalau misalnya masih terus ada tuduhan kepada Argo yang seperti juga. Jadi gak mungkin sampai terjadi gitu ibaratnya teman-teman. Makanya ya Salma berpikir seperti itu cukup wajar juga teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga ya Salma kan gak mau ya kalau sampai konflik ini tuh terus berkepanjangan tanpa Salma bisa mengetahui seluk-beluknya. Makanya dua kemungkinan yang akan dilakukan Salma, sekali lagi mengulangi, ya ngetes Andi atau William untuk ngebuktiin aja. Nah, nanti pun juga Salma setelah adegan William buka buku catatan dari Salma ini teman-teman, ini tuh bikin Salma jadi mikir, oke, William kok mukanya beda nih setelah buka buku catatannya Salma. Dan kenapa William berniat untuk membuangnya? Berarti kalau memang William punya niat untuk ngebuangnya, itu artinya apa? William berarti tahu kalau sebenarnya William itu berselingkuh sama Dinda dan William gak suka Salma menyelidikinya. Ya sekali lagi ya teman-teman, kalau memang William ini gak berselingkuh sama Dinda, ya udah biarin aja. Itu biarin Salma cari tahu. Justru dengan William yang ngakang seperti ini, ya ini malah bikin itu tadi teman-teman, bikin Salma jadi makin curiga. Jadi ya apa boleh buat teman-teman, mau nggak mau, suka nggak suka, William ya harus menerima juga kalau suatu saat nanti Salma akan mengetahui kalau William ini benar-benar berselingkuh sama Dinda, entah dari manapun Salma ini mengetahuinya. Nah kurang lebih kayak gitu ya, sebelum akhirnya adegannya muncul ke adegan yang lain. Nah itu tadi adegan yang nggak muncul di episode kemarin. Nah kita lanjut lagi. William ini akhirnya mengumpulkan Andi dan juga Dinda. Namun secara diam-diam, karena William ngerasa kalau di kantor ini tuh udah nggak aman lagi. Karena begini, Airlangga aja yang sudah ditetapkan meninggal dunia, ini kan secara logika tuh memang nggak mungkin gitu bisa ada lagi atau hidup lagi. Sebetulnya sih ada kemungkinan ya, namanya sinetron kita nggak pernah tahu, selalu akan ada kejutan dan juga kejutan. Tapi itu tadi teman-teman, hingga saat ini pun juga ketika isunya Erlangga mau datang tuh udah sebulan 2 bulan deh kayaknya ya. Gak pernah muncul-muncul Erlangganya. Jadi menurut Mimin sepertinya memang Erlangga akan muncul tapi mungkin gak sekarang-sekarang. Jadi yang William akan lakukan adalah
mengecek ruang arsip, siapa aja orang yang masuk ke sana, siapa aja yang udah mengacak-acak, dan tentu dilihatnya apa? Yap, CCTV. Dan mungkin teman-teman langsung mikir gini, pasti mau komen kayak gini. Tapi kayaknya bakal gagal deh, karena Roy ini pasti jauh lebih pintar dan ngehapus duluan. Yap, Mimin pun juga sepemikiran teman-teman, tapi at least begini. William akhirnya tahu, ini ya yang paling pentingnya, kalau itu anggap aja terjadi dan Roy ngebuang lagi CCTV di ruang arsip kantor William. At least gini, ada satu poin penting yang nantinya ke depannya akan terus dicari sama William. At least begini, William tahu kalau ada seseorang yang manipulasi, udah gitu aja. Dan William kan pasti melihat daftar-daftar orangnya. Nah berarti orang yang sudah dipastikan membuat surat tersebut itu bukan Erlangga yang pertama. Yang kedua itu masih orang kantor yang aktif. Karena dengan bisa masuk ke ruang arsip kantor aja. Ini ya, ruang arsip kantor itu kan biasanya ruang di mana hanya orang-orang tertentu saja. Seperti petugasnya, penjaganya yang itu biasanya shift-shiftan. Dan karena ini arsip ya, berkaitan dengan histori kantor, karyawan, bos, dan lain sebagainya, hingga klien dan proyek-proyek, jadi pasti bakal dijaga dan ada penjaganya. Dan kalau sampai ini, sekali lagi teman-teman, CCTV-nya benar-benar dimanipulasi lagi oleh si Roy, William ini nggak akan bergeming juga. Akhirnya tuh oke, berarti ini ada yang mencoba untuk adu domba William dan juga Dinda. Itu intinya. Karena kalau William nuduh Argo nggak mungkin. Karena William tuh sebetulnya tahu juga kalau Argo tuh nggak mungkin sampai senekat itu, apalagi masuk kantor ya, secara logika aja. Kalau Argo masuk kantor William, kalau nggak penting-penting banget ya cuman bikin mereka berdua berantem aja. Jadi nama Argo ini dikeluarkan dari list kecurigaannya si William. Berikutnya pun juga Salma. Ya nggak mungkin juga Salma nulis itu buat mancing William, karena nggak mungkin. Salma ini orang yang memang curiga, tapi nggak rela dan nggak tega kalau sampai ngejebak, kecuali kepepet ya teman-teman. Sedangkan Adi dan Dinda nggak mungkin juga, karena secara tulisan pun juga beda. Nah, sebetulnya ngelihat Roy aja nulis semirip mungkin dengan si Erlangga, ini pun juga bikin curiga ya. Karena waktu itu kan momennya tuh ada Salma juga. Kok bisa mikir sepersekian detik untuk tulisannya biar mirip sama Erlangganya tuh sebetulnya udah agak aneh. Tapi ya sudah terjadi juga. Memang si Roy ini tuh pinter. Dan melihat dendamnya Roy dari kecil hingga dewasa aja tuh sudah menjadi bukti kalau memang Roy ini tuh gak main-main. Ya kan teman-teman? Bener-bener gimana caranya balas dendam deh. Jadi udah mikirin semuanya. Makanya Iris gak semudah itu untuk membongkar semua kebusukan Roy. Nanti akan terjadi, tapi ya kita akan terus lihat usaha Iris. Dan ini akan terus berkesinambungan ya, terus menerus. Gak apa-apa, pelan tapi pasti. Yang terpenting sekarang fokus Iris gak berubah, oke? Iris menurut Mimin kedepannya pun juga akan mencoba manis sama Roy, biar Roy ini lengah dan Iris bisa ambil kesempatan. Ya walaupun Roy ini susah untuk dimanipulasi juga, dijebak, tapi at least ada usaha dari Iris juga. Karena kan tentu teman-teman ya cukup aneh juga di mata Iris. Nah, William sama Andi dan Dinda, terutama kepada Andi, akhirnya meminta kepada security, semua petugas yang ada di kantor yang gak melibatkan Roy itu untuk benar-benar berjaga. Nah, entah kenapa, nanti pun juga William ini mulai curiga kepada Roy. Karena begini, kan William pernah bilang ya, kalau mungkin teman-teman lupa. Nah ini bagusnya sinetron Lucy. Meskipun baru dikatain itu kapan, tapi ada sangkut pautnya gitu di sekarang. Nah William pernah bilang kalau hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke ruangan tertentu. Nah dalam list itu kan beberapa orang saja. Itu pasti di bawah 5 orang. Dan orang penting tersebut adalah diantaranya ada William, Roy, dan siapa lagi gitu. Jadi William akan mencoba untuk menyelidiki satu persatu. Nah, hasil selidikan inilah yang nantinya akan diakumulasi oleh William dan juga akan terus dipantau sama Andi dan juga Dinda supaya benar-benar nunjukin siapa orang yang udah bikin kehancuran gitu loh di kantor. Karena kan kayak jadinya tuh bertolak belakang atau ngeselin gitu. Ketika masuk kantor kan jadi curiga sama setiap orang tuh, jadi nggak masuk akal juga. Makanya karena William ini cukup pintar juga, dan beruntungnya pekerjaan William ini adalah seorang pengacara yang penuh dengan logis, nggak percaya begitu saja. Jadi ya akan jadi bagus juga teman-teman ke depannya. Semoga dengan William sebagai pengacara hebat ini bisa benar-benar yang menyelidiki Roy dengan sangat baik. Mimin rasa sih dengan rasa penasaran William cukup tinggi. Lalu ditambah lagi yang paling penting perasaan William. Entah kenapa merasa kalau anak yang dikandung Salma itu adalah anaknya William. Ini tuh menjadi tambahan
semangat juga bagi William untuk ngebuktiin ini. Ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, karena anak yang dikandung Salma ini adalah anaknya William. Tentu akan ada ikatan batin yang nggak bisa dielakkan dan pasti bisa mengalahkan Roy yang punya niat jahat. Wah seneng ya, akhirnya William ini mau untuk menahan egonya dan mencari tahu tentang semua kebusukan ini. Gimana teman-teman? Penasaran nggak? Kira-kira William akan berhasil atau enggak? Dan menurut teman-teman, kalau William berhasil, kira-kira Roy ini tuh harus diapain? Coba boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.